Di awal tahun 2022 ini, kamu pengen punya smartwatch yang mirip GTR 3 tapi uangnya ngepas. Ya, saya punya solusinya guys. Ini dia Halo RT2 atau LS10 dari Upin Lab. Kita lihat dari kemasannya nih guys. Yang pertama, depannya ini ciri khas Halo banget ya. Dia sudah ada SpO2 tracking dengan 12 mode olahraga. Yang pasti tipe smartwatch Halo ini baterainya lumayan awet ya guys. Langsung aja kita buka. Ya, seperti ini tampilan smartwatchnya. Kita pinggirkan dulu. Untuk kabel charger dia ini masih sama ya seperti tipe sebelumnya, menggunakan dua magnet pin. Aplikasinya masih menggunakan Halo Fun juga, bisa download di Play Store dan di App Store. Oke, sekarang kita lihat di bagian desain. Bentuknya ini round screen, bulat dengan 2,5D curved glass, serta dua tombol fisik yang hanya bisa ditekan, tidak bisa diputar. Fungsi tombolnya yang atas ini untuk power button dan juga back kembali ya. Tombol bawahnya fungsinya ini untuk masuk ke mode sport. Tampilannya dia seperti ini guys. Dia memiliki 12 mode sport. Oh ya, untuk touchscreen-nya sendiri nih saya tes lumayan cukup lancar ya, tidak ada masalah. Layarnya seperti licin-licin gitu guys. Dia seperti udah ada oleophobic coating ya. Sebagai info untuk fitur olahraganya ini dia belum ada built-in GPS, jadi harus bawa handphone ya. Juga tanpa timer, langsung mulai. Kalau kita slide kiri ke kanan ini dia tidak ada music controlnya ya, jadi tidak bisa connect ke TWS. Untuk di bagian build quality-nya juga ini menurut saya cukup bagus, cukup solid. Materialnya dari logam alloy, warnanya hitam, tidak glossy. Di bagian belakang materialnya ini dari plastik, warna yang lumayan glossy. Di sini dia ada 2 titik heart rate sensor, juga pin charger magnet ya. Kalau kita lihat untuk di bagian pinggir-pinggirnya ini dia ada 4 buah baut ya yang menempel di sini. Bagian strapnya sendiri materialnya juga cukup solid nih guys. Dia agak tebal cuma tapi lentur. Kita ukur bagian lebar strapnya ini 22 mm ya. Dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukurannya sama. Di bagian buckle juga ini saya suka ya. Dia menggunakan materialnya dari alloy dan ada logo Halo. Untuk produk dari Halo ya memang nggak usah diraguin sih ya. Build quality-nya ini memang cukup baik. Di bagian display ukurannya ini 1,32 inch standar ya. Resolusinya cukup lumayan besar, 360 x 360 pixel. Cuma dia masih menggunakan panelnya TFT HD screen, belum IPS. Walaupun TFT kecerahannya ini menurut saya kontras warnanya juga cukup baik, hampir setara IPS guys. Untuk fungsi-fungsinya kita lihat. Kalau kita slide ke bawah untuk menampilkan menu shortcut seperti ini guys. Di sini kita bisa atur brightness-nya ya tanpa masuk ke setting lagi. Untuk di bagian watch face ini kita lihat dia tersedia ada 6 pilihan analog dan digital. Lalu kita lihat untuk di bagian aplikasinya nih yang menggunakan Halo Fun. Di sini kita bisa lihat ada tambahan watch face yang cukup keren-keren menurut saya guys. Dan di sini kita lihat masih bisa di custom lagi. Untuk fungsi lainnya kita slide ke atas. Ini untuk menampilkan menu utamanya ya. Seperti ini tampilannya. Hanya bisa di slide ke atas ke bawah aja, hanya ada satu UI. Kita lihat di bagian fitur kesehatan, ada heart rate. Ini kita tes, dia berjalan secara dinamis. Kalau saya cocokkan dengan alat kesehatan, lebih ini sama ya sekitar 90-an gitu, mirip-mirip lah. Lalu ada SpO2. Di sini dia juga berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Kita lihat nih mirip-mirip ya. Di bagian fitur music Bluetooth, keseluruhan fungsinya ini cukup komplit ya, bisa play, pause, next, preview, juga ada pengaturan volume di sini. Fitur tambahannya seperti biasa ada stopwatch, countdown, find phone, breathe. Di bagian strap yang ukurannya ini 22 mm, terlihat sih agak kebesaran ya di lengan saya yang lingkarnya ini 16 cm. Saya coba raise to wake, dia berjalan dengan baik, cukup responsif menurut saya. Ya, mantap Halo. Kalau kita lihat dari samping ini terlihat cukup agak tebal ya. Nanti kita ukur. Kalau dilihat dari depan ini bagian smartwatch-nya cukup pas di lengan saya, tidak terlalu kebesaran banget. Saya coba ukur untuk diameter case-nya ini 45 mm guys. Tinggi case-nya ini lumayan 52 mm. Sedangkan ketebalannya dia 12 mm lebih. Untuk daya tahan baterai ini guys, yang sering kalian tanyakan, ini menurut saya cukup baik. Dia sudah hampir 2 mingguan baterainya masih ada awet guys. Untuk baterai kapasitasnya juga lumayan 330 mAh. Tertulisnya ini baterai bisa bertahan sampai 20 harian. Juga dia sudah menggunakan versi Bluetooth-nya versi 5 ya. Ya bayangin deh, baterai besar, display TFT HD, serta fiturnya yang nggak terlalu banyak banget ya. Memungkinkan baterainya lebih irit guys. Mungkin smartwatch ini cocok buat kamu yang pingin smartwatch simple, bulat, mirip GTR 3 dan pastinya harganya ini lebih murah ya. Untuk notifikasi telepon masuk, saya tes tampilannya dia seperti ini. Bisa membaca nama pemanggil tanpa nomor.
Untuk tampilan pesan singkatnya seperti ini guys, notifikasinya. WhatsApp masuk, tampilannya seperti ini. Dia hanya bisa membaca pesan singkat aja ya, dengan beberapa karakter, tidak bisa banyak karakter. Dan dia juga sudah bisa menampilkan telepon melalui WhatsApp seperti ini. Di bagian screen time off, saya cek ini hanya 15 detik aja ya. Raise to wake hanya bisa diaktifkan melalui aplikasinya. Oh ya, untuk harganya sendiri ini saya rupiahkan sekitar 600 ribuan ya di AliExpress. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Kalau kita lihat di dalam bentuk dolar, harganya 42,99 dolar. Dan pastinya kalau di AliExpress ini belum berikut pajak ya guys. Oke, kiranya segini dulu guys yang bisa saya share dari smartwatch Halo RT2 LS10. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Tolong dibantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video smartwatch terbaru dari saya. Save ready and see you next my video.